Lombok Utara, LSM Kasta Lombok Utara mendatangi kantor Bupati Lombok Utara Senin tanggal 28 September 2020 dengan tujuan hearing dan mempertanyakan hasil BIMTEK Kepala Desa se-KLU yang dilaksanakan baru-baru ini ke luar daerah. LSM Kasta menilai kebijakan BIMTEK di Yogyakarta yang sudah dilakukan oleh Kades se-KLU perlu dievaluasi, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Ditemui Bapak Bupati PLT Lombok Utara Haji Saripudin dan Kepala Dinas DP2KB PMD, LSM Kasta Lombok Utara menilai BIMTEK yang dilakukan oleh Kades KLU tidak menghargai protokol COVID-19 yang telah diterapkan. Berbagai tuntutan pun disampaikan kepada Pemda KLU, diantaranya adalah mencopot Kepala Dinas DP2KB PMD karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugas membina desa, terbukti dengan beberapa desa yang bermasalah yang belum bisa dituntaskan. Sementara itu Haji Holidi selaku Kepala DP2KB PMD menjelaskan bahwa BIMTEK memang harus dilaksanakan karena beberapa desa dan kepala desanya baru diangkat atau dilantik yang harus melaksanakan BIMTEK yang tertera dalam Permendagri serta tuntutan para kepala desa. Sedangkan PLT Bupati KLU Haji Saripudin mengatakan tuntutan LSM Kasta akan dijadikan evaluasi ke depan. Namun pencopotan Kepala DP2KB PMD tidak bisa dilakukan karena harus melalui mekanisme dan cara yang sudah diatur. Hasmut Lotara, LCTV mengabarkan. Kepada Bapak Kadis agar semua kepala desa itu karantina mandiri. Jangan ada yang keluyuran, apalagi sok-sokan mau menemui rakyat. Sekarang sudah bukan zamannya pencitraan, sekarang zamannya kerja. Baik, saya bacakan tuntutan kami dari Kasta ya. Di sini kami mempunyai ada 6 tuntutan. Yang pertama, kami meminta agar segera mencopot dan mengganti Kepala Dinas DP2KB dalam hal ini Bapak Haji Holidi, karena kami menilai tidak patuh dan tidak konsisten terhadap upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan pergi ke luar daerah dan menghabiskan anggaran ratusan juta dengan alasan program BIMTEK dari pemerintah desa. Yang kedua, Haji Holidi ini sebagai Kepala Dinas DP2KB tidak peka dengan kondisi masyarakat Lombok Utara yang sedang krisis ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang diakibatkan oleh musibah gempa dan wabah pandemi COVID-19 atau Corona yang biasa kita sebut. Yang ketiga, Haji Holidi ini gagal melakukan upaya pembinaan terhadap pemerintah desa. Terbukti dengan banyaknya keuangan desa yang tidak dikelola dengan baik, dan bahkan banyak desa yang bersengketa dan bermasalah dengan hukum. Salah satu contoh saya sebutkan, Sesaid. Sampai saat ini Bapak tentu lebih paham dan lebih tahu persoalan tentang Sesaid. Yang keempat, kami meminta kepada Bupati Lombok Utara dan jajarannya untuk melakukan evaluasi program BIMTEK yang selama ini sudah banyak menghabiskan anggaran miliaran, tetapi hasilnya tidak berdampak positif dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya kasus desa yang tersandung dengan kasus korupsi, bahkan belum ada desa yang menjadi pilot project dari hasil BIMTEK selama jutaan tahun dilakukan. Tidak ada hasil sampai saat ini BIMTEK itu, Pak Kadis. Bapak tidak bisa jawab kalau soal hasil, karena tujuan Bapak ke sana bawa kepala desa bukan semata-mata belajar, tetapi kebanyakan untuk leha-leha. Yang kelima, kami meminta kepada Bupati Lombok Utara dan jajarannya untuk membuatkan program BIMTEK di dalam daerah di Lombok Utara dengan menghadirkan narasumber lokal yang ada di NTB, baik dari kejaksaan, kepolisian dalam hal ini Polda, BPK, inspektorat, dan pihak lain yang terkait, sehingga keuangan negara tidak habis dipakai di luar daerah oleh oknum-oknum pejabat yang berwatak dacin dan bisnis. Yang keenam, ini tuntutan kami yang terakhir. Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan dan dijalankan, maka kami dari Kasta NTB akan tetap melakukan penolakan. Tetap kami melakukan penolakan. Untuk tuntutan poin nomor 5, kalau memang
pejabat di Kabupaten Lombok Utara ini tidak mampu mendatangkan narasumber dari Polda, Kejaksaan, Kejati, Kejari, BPK dan Inspektorat, kami bantu kasta yang akan datangkan. Yang penting kita komitmen dan konsisten. Jangan kayak Bapak Kadis itu, aturan dibuat pemerintah, dia yang langgar. Terima kasih. Simbolis. Secara simbolis. Mungkin ada pesan dari Pak Kapolres. Bahwa mereka dilantik pada tanggal 30 Januari 2020 kemarin. Amanat peraturan Permendagri 82 tahun 2015 itu mengamanatkan bahwa kepala desa yang baru dilantik itu wajib setelah dilakukan pelantikan kepala desa muncul berbagai persoalan yang mungkin tidak asing buat bapak-bapak sekalian. Muncul adanya pemberhentian perangkat desa khususnya di desa Said yang tentu berproses yang cukup panjang. Artinya dengan kondisi seperti ini rekan-rekan semua, artinya bahwa kepala desa, dari kepala desa, bapak-bapak sekalian yang telah menghormati, bahwa setelah pelantikan itu mereka menuntut untuk pelaksanaan bintek ini. 4 kali kami melakukan rapor pertama di desa Giligida, itu tuntutannya sama bapak-bapak sekalian, untuk melakukan bintek. Tetapi proses penyelesaian, proses penanganan COVID masih kami rasakan belum maksimal dilakukan oleh desa. Belum lagi persoalan dana desa yang hampir 60% itu harus dikucurkan untuk BLT dana desa yang diserahkan kepada masyarakat kita yang terdampak. Belum lagi penanganan BTT yang antara lain penanganan hand sanitizer, pengadaan bak-bak cuci tangan, isolasi, penutupan jalur dengan membentuk satgas di masing-masing desa itu menjadi kewajiban yang dilakukan oleh desa. Nah, sehingga muncul persoalan COVID, kita tunda pelaksanaan 4 kali. Setiap bulan kami melakukan rapat sekali lagi. Rapat pertama di desa Gilinga, tuntutannya antara lain juga seperti itu. Kemudian yang kedua kami rapat di desa Senaru, yang ketiga di desa Kayangan, dan yang terakhir beberapa waktu yang lalu adalah di desa Gemulang. Persoalan pembiayaan bapak-bapak sekalian, biaya seluruh program kegiatan ini adalah didanai dari APBD di masing-masing desa, tidak melalui APBD yang ada pada Dinas DP2KB PND. Pagu anggaran memang 15 juta bapak-bapak sekalian, tetapi angka 15 juta itu tidak habis tidak harus dihabiskan karena kita menggunakan sistem real cost. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi apa yang kami lakukan adalah dalam rangka memfasilitasi rekan-rekan kepala desa ini untuk peningkatan kapasitas. Lalu muncul pertanyaan, kenapa mesti harus di luar daerah? Di luar daerah itu kami melihat di situ Pak, di desa Prinadi itu adalah termasuk desa yang tangguh terhadap penanganan COVID di tingkat nasional. Itu yang juga kita gali di dalam proses itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi dia secara pribadi mohon maaf kepada EP semua. Jadi proses bintek ini tidak simsalabim, tidak ada sekali lagi muatan politisnya. Kalau memang kami ikuti kemauan dari bapak-bapak kepala desa, sudah dari awal kita lakukan pelaksanaan bintek. Nah, oleh karena itu sekali lagi, di mana tuntutannya ada 4, saya catat Kapolres. Tetapi pada saat ini posisi saya tidak pada mengambil keputusan. Sudah setebak itu nate siapa? Artinya hari ini saya tidak Kita cukupkan sampai di sini sudah. Hari ini kami mendengar, karena jujur saya katakan bahwa
begitu saya keluar dari rumah untuk masuk kantor, dibisiki sama Pak Ajudan, Pak, nanti kita terima orang demo. Apa lagi nih? Saya bilang, Polres, ada teman-teman akan datang untuk menyampaikan aspirasi kaitan dengan kegiatan fintech kepala desa beberapa waktu yang lalu. Saya katakan, wah, mulai mengeksekut awak udah ya. Begitu hari ini masuk kantor yang pertama, Pak Kapolsek, saya disambut teman-teman yang mungkin hari ini jadi ujian berat saya. Ya, betul. Dan yang terberat itu adalah ketika menyampaikan Pemecatan. harus dipecat. Kata-kata pecat ini tentu ada mekanisme proses yang tentu ya, saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa waktu terakhir ini memang saya belum banyak mendengar informasi kaitan dengan fintech. Oh, kurang koordinasi nih ya. Dewan koordinasi. Karena dulu situasi ini memang menguras konsentrasi. Kalau gaji udah beli di konsentrasi terkuras kan. Tadi disampaikan bahwa layak tidak dilakukan fintech pada situasi COVID. Jawab ini. Kemudian berapa besar anggaran ini? Sangat besar. 5 juta setengah miliar Pak Bupati. 15 juta per orang. Per kepala desa. Oke. Tentu Bapak Ibu, saya menyampaikan begini. Betul. Kondisi masyarakat yang ada di luar daerah belum tentu sama dengan kondisi masyarakat yang ada di Bandung. Baik, saya kira ini jadi komitmen kami, Bapak Ibu ya.